wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bertemu lagi dengan saya Zaldi Rifana. Sekarang ini kita berada di Polsek Sangir Batanghari dan saya dengan tim saya akan berangkat untuk pemupukan pengaplikasian pupuk organik superaktif eco farming di daerah Nagari Ranah Partai Cermin ataupun RPC Kecamatan Sangir Batanghari. Oke, kita berangkat. Let's go. Terbentang luas kekayaan alamnya, juga satwa dan seisinya. Mari kita jaga kelestariannya untuk kehidupan bersama. Alhamdulillah kita sudah sampai ke lokasi kebun sawit Bapak Mirdas di Kenagarian Ranah Pantai Cermin, Kecamatan Sangir Batanghari. Ini ada di sekeliling rumahnya kelapa sawit sebanyak 60 batang. Nah, tadi yang punya kelapa sawit Pak Mirdas meminta kepada saya untuk melakukan aplikasi pertama pupuk eco farming untuk kelapa sawit sebanyak 60 batang. Sekarang ini kita lakukan untuk pengukuran pH, kemudian kelembapan tanah dan estimasi untuk cahaya di lokasi kelapa sawit ini. Kita ukur dulu untuk kelembapan tanah di kebun sawit ini. Bagus, ini tampak di daerah hijau, berarti kelembapan tanahnya bagus. Kemudian kita ukur untuk cahaya, bagus juga di angka 5 di light wetnya. Kemudian kita masuk ke pengukuran pH. pH-nya juga bagus di angka 7, berarti optimal di angka 7 pH di kebun kelapa sawit yang di sekeliling rumah Pak Mirdas ini. Selamat siang, Pak. Siang. Ya, ini ada beberapa pertanyaan dari masyarakat tentang pupuk eco farming ini. Jadi pertama yang saya tanyakan yaitu mengenai pupuk eco farming ini diproduksi oleh PT apa, Pak Saldi? Pupuk eco farming ini diproduksi oleh PT BES, yaitu Bandung Eco Sinergi Teknologi, yang berpusat kantornya di Bandung, di Jalan Geraha. Direkturnya Haji Febrian Agung. Itu ya, Pak ya. Ya. Dan juga di sini ada lagi, Pak, berapa tahunkah yang dilakukan penelitian oleh penemunya, Pak? Gimana itu, Pak? Untuk pupuk eco farming ini, yang saya baca di brosurnya eco farming itu, penelitinya melakukan penelitian untuk pupuk eco farming ini selama 17 tahun lamanya oleh tim, termasuk juga tim dari ITB, kemudian dari Bapak Haji Febrian Agung, owner dari PT BES ini, Bandung Eco Sinergi Teknologi. Baik, terus yang pertanyaan ketiga, Pak, Iya. setahu Pak Saldi, Iya. apa-apa saja legalitas yang telah dikantongi oleh pupuk eco farming ini, Pak? Legalitas untuk pupuk eco farming ini, yang pertamanya izin produksi, yaitu dari Menteri Pertanian, kemudian dari lembaga asosiasi untuk organik, yaitu dari pertanian juga, kemudian izin edar, kemudian izin halal dan SNI Standar Nasional Indonesia. Untuk organik, satu-satunya pupuk organik di PT BES adalah pupuk eco farming organik superaktif. Ini biang
pupuk super aktif organik eco farming yang telah dilarutkan di dalam 1 liter air. Ya, ini biangnya ini pelarutnya air kelapa 1 liter yang fresh. Mulai kita aplikasikan, akan kita campurkan ke dalam air nanti sebanyak 15 liter. Sebelum kita mengaplikasikannya, jangan lupa dulu kita kocok, kita aduk. Kemudian nanti setelah dikocok dan kita biarkan dulu didiamkan selama 15 menit dan bisa kita campurkan dengan air. Baik, ini kita campurkan yang eco farming ini ke dalam air yang bersih, yang tanpa ada kimia, dengan dosis 100 ml per 10 liter. Baik, begini cara pengaplikasiannya. Untuk 1 pokok kelapa sawitnya kita kasih siramkan nanti larutan pupuk eco farming yang sudah dicampur air sebanyak 2 liter ataupun 2 gayung. Ya Pak Saldi, Ya. kita lanjutkan Pak Saldi. Siap. Apa kelebihan dari pupuk eco farming ini Pak Saldi? Kelebihan dari pupuk eco farming ini karena dia berbahan organik. Jadi di dalam pupuk eco farming ini ada bakteri-bakteri positif seperti mikroba. Mikroba ini adalah pasukan khusus di dalam lahan ataupun di dalam tanah. Dia akan merubah struktur tanah yang bahan-bahan organik nantinya dan hasil residu-residu dari pemupukan, kemudian pestisida, kita nantinya memakai kimia ataupun racun, nanti akan dirubah oleh mikroba tersebut untuk menjadi bahan organik. Jadi untuk cadangan sari makanan untuk kelapa sawit. Dan ada yang istimewanya, yang pertama yaitu mikroRhiza. MikroRhiza ini dia adalah bakteri yang positif, mikroba yang bekerja untuk mensuplai makanan dari jarak jauh dan memberikan cadangan makanan terhadap kelapa sawit. Demikian, Pak. Oke Pak. Apa lagi? Oke Pak, untuk selanjutnya ada beberapa cara pengaplikasian pupuk eco farming ini Pak Saldi. Jadi untuk pengaplikasian pupuk eco farming ini ada 4 cara. Yang pertama yaitu penyemprotan. Yang kedua yaitu penyiraman seperti yang telah kita lakukan tadi. Yang ketiga yaitu dengan biopori dengan memberikan lubang yang seimbang 4 lubang 1 pokok dengan jarak di tajuk tanaman ataupun kelapa sawitnya, ataupun diberi jarak 2 meter 1,5 meter dari pokok kelapa sawit. Kemudian yang keempat, apabila nanti kelapa sawit ini agak kurang menyerap makanan yang berumur sudah lanjut seperti umur 20 tahun ataupun 16 tahun ke atas ataupun 25 tahun, nanti dia akan lambat melakukan penyerapan makanan. Jadi kita melakukan yaitu sistem injeksi dengan melakukan pengeboran terhadap batangnya, kemudian kita masukkan pupuk organik eco farming ini ke dalam batangnya. Demikian, Pak. Oke Pak. Oke Pak, kemudian berapa takaran untuk memupuk sawit seluas 1 hektar Pak? Untuk pemupukan kelapa sawit yang seluas 1 hektar ataupun nanti ada berkisar 100 batang ataupun 120 batang, itu kita berikan dosis untuk pemakaian 1 hektar. Nanti biang eco farmingnya kita campurkan dengan air sebanyak 200 liter. Dan biang eco farmingnya nanti untuk konsentrasi untuk pembuahan itu kita berikan 2 liter pupuk eco farming. Biang eco farming ini nanti kita campurkan ke 200 liter air. Dan untuk aplikasinya ke batangnya itu cukup aja kita berikan 2 liter 1 batang. Demikian. Oke Pak. Kemudian selanjutnya Pak, apakah pupuk eco farming ini bisa digunakan untuk tanaman yang lain? Bisa.
Untuk tanaman lain seperti tanaman muda, yaitu seperti cabai, tomat, kemudian jagung, kacang-kacangan, dan yang lain-lain, itu bisa Pak. Cuman dosisnya nanti takarannya beda dengan untuk kelapa sawit, ataupun kelapa, dan kulit manis, dan tanaman tua yang lainnya seperti kurma. Jadi dosisnya lebih banyak untuk tanaman tua. Oke, baik Pak. Kemudian pertanyaan yang terakhir lagi Pak Saldi, Iya, apa-apa sajakah yang tidak boleh kita lakukan terhadap pupuk eco farming ini Pak Saldi? baik. Yang tidak boleh kita lakukan untuk pengaplikasian pupuk eco farming ini, yang pertama yaitu tidak boleh kita melakukan pupuk eco farming ini dengan satu tempat dan satu waktu. Apa pengertian satu tempat tadi? Yaitu satu tempat dia aduk pupuk eco farming ini dengan pupuk kimia ataupun pupuk sintetis yang lain. Satu wadah. Nah, kemudian yang satu waktu tadi, apabila kita melakukan pupuk eco farming tadi, pemupukan terhadap kelapa sawit, kita setelah melakukan penyiraman seperti tadi, kemudian kita lakukan juga pemupukan kimia. Itu yang namanya satu waktu. Yang satu tempat tidak boleh mengaduknya satu tempat oleh kimia. Demikian Pak. Oke, terima kasih Pak. Untuk pengaplikasian pupuk eco farming pada hari ini, untuk 60 batang kelapa sawit Pak Merdas telah kita laksanakan. Itu dengan dosis 10 liter air, kita campurkan dengan biang eco farming sebanyak 100 mg. Kemudian kita tanya dulu sama yang pemiliknya bagaimana menurut beliau cara pemupukannya, apakah praktis ataupun efisien. Bagaimana menurut Bapak? Ya, kalau praktek sekarang ini ya pemakaiannya cukup praktis kayaknya. Efisien ya? Iya, efisien. Jadi untuk yang selanjutnya nanti untuk kita pemupukan lebih optimal hasilnya, sekarang ini kan telah saya lakukan untuk pengukuran pH tanah Pak Merdas sekarang ini di sekitar di angka 7 pH-nya, power hidrogennya. Kemudian untuk estimasi cahaya, kemudian untuk kelembapan tanah bagus di garis biru hijau, jadi tidak kekeringan. Ini tanahnya cukup subur, cukup baik pH-nya, dan untuk cahaya dan kelembapannya. Jadi untuk pupuk eco farming ini Pak, pemakaiannya itu efisien, praktis, kemudian harga pun terjangkau, kemudian terminum pun sama anak sedikit, dia tidak membahayakan karena dia ini dari bahan organik, tidak berupa kimia ataupun sintetis. Gitulah Pak. Baik, pada hari ini tanggal 24 September 2021 pada hari Jumat ini, dan pada pukul 11 siang kita telah melakukan pemupukan terhadap kelapa sawit Pak Merdas sebanyak 60 batang dan sudah kita aplikasikan. Kemudian sekarang ini kita memupuknya untuk kelanjutannya lebih berikutnya nanti pada 15 hari kemudian untuk aplikasi yang kedua. Oke, baik. Salam eco farming. Lahan subur, petani makmur. Ini para petani layak bahagia karena hasil kebunnya melimpah dan penghijauan di mana-mana.